ya, saya coba lihat. Ini saya lihat di salah satu buku manajemen kelas, tata letak lingkungan fisik yang oke itu seperti ini. Saya coba ini ya, coba kita detailkan ya. Yang pertama memang harapannya tuh ini tata letak duduknya berkelompok teman-teman. Jadi nanti ada kursi, kemudian meja sehingga ini tuh bisa untuk lewat guru kayak gini enak. Antar murid juga nggak terlalu jauh gitu teman-teman. Ya, sirkulasi perpindahan murid, sirkulasi perpindahan guru, murid berkelompok fleksibel itu lebih mudah teman-teman. Ya, seperti ini. Ini. Gitu teman-teman. Ini yang perlu dilakukan. Salah satunya bisa berkelompok. Ini yang paling enak sih menurut saya teman-teman semuanya. Bahkan kalau teman-teman ngerasa kelasnya sempit malah dengan berkelompok bisa ngeluarin beberapa meja itu bisa lebih efektif teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Nah, kelas yang bagus juga agar ada interaktif teman-teman semuanya. Menurut saya salah satunya bisa perlu ada dinding untuk kesepakatan kelas. Yang pertama ini, kalau ada murid-murid boleh apa, tidak boleh apa, murid harusnya bagaimana, itu ada di kesepakatan kelas teman-teman semuanya. Itu sehingga bisa lebih interaktif. Kemudian juga ada dinding karya, dinding untuk nempelin karya-karya murid sehingga nanti kelasnya bisa lebih interaktif teman-teman semuanya. Nah, hal-hal yang kayak komputer ini mah tambahan aja ya. Ini nggak wajib teman-teman ya. Ini nggak wajib sekali lagi. Kalau ada rak buku kayak gini juga nggak wajib. Nah, yang beberapa yang bisa mengakomodir agar kelasnya interaktif, salah satunya itu satu, tata letak tempat duduknya, kemudian ada dinding karya. Sehingga di sini antara murid itu bisa lihat karya teman-teman yang lain dan bisa ngasih umpan balik interaktif teman-teman semuanya. Ya, bisa juga ngasih slot kosong ini mah gambarnya aja ya. Ini bisa dengan cara yang mudah kok. Jadi misalnya ngasih tempat kosong sehingga antar murid bisa interaksi di situ di bagian ini untuk aktivitas misalnya lantai interaktif, kemudian di bagian sini dikasih aktivitas apa agar murid bisa kontemplasi, merenung, refleksi juga bisa kayak gitu teman-teman semuanya. Ya, itu. Hal pertama ketika kita ngomongin pembelajaran interaktif agar benar-benar interaktif yang bisa dilakukan menurut saya adalah mengubah tata letak tempat duduknya. Ya, teman-teman semuanya ya. Jadi ketika teman-teman sekarang lihat kalau tempat duduknya itu masih konvensional, fokus hadap ke depan gitu. Bahkan ya yang namanya papan tulis mungkin bisa kadang ada di depan, kadang ada di belakang sehingga gurunya itu tuh bisa lebih adil, nggak setiap saat di depan. Kadang dia sesinya di samping, kadang di belakang gitu teman-teman. Nah ini kalau kita ngomongin interaktif, hal itu yang perlu dilakukan. Hal pertama, teman-teman, yaitu mengatur lingkungan fisik kelas. Itu ya, kalau kita ngomongin interaktif. Oke, next. Nah, teman-teman semuanya, ketika melakukan penataan kelas, sebenarnya itu, teman-teman sedang mengupayakan agar kelasnya bisa membantu kebutuhan akademik murid. Ya, kadang kalau duduknya sejejer gitu ya, ada anak yang duduk di depan terus, ada anak yang duduk di belakang terus gitu, dan gurunya nggak mengakomodir itu, menjelaskannya dari depan terus. Ini kan nggak adil ya teman-teman semuanya, gitu. Sehingga yang belakang mungkin penerimaan sama yang depan beda, teman-teman semua ini. Ini perlu diperhatikan ya tentang kebutuhan akademik, kebutuhan sosial juga. Dengan harapannya ya, dengan adanya tempat duduk berkelompok murid-murid bisa lebih interaktif. Baik itu interaktif dengan gurunya, baik itu interaktif dengan sesama murid yang lainnya, lebih dekat teman-teman. Perpindahannya bisa lebih enak daripada tempat duduk yang sejajar. Nah, kemudian kebutuhan emosi teman-teman ini juga bisa mengakomodir itu seperti itu. Ini hal-hal yang kira-kira bisa diperhatikan ketika akan mengatur tempat duduk. Berikutnya ini. Nah, ketika tata ruang letaknya bisa disesuaikan dan mempermudah sirkulasi teman-teman, sehingga guru-gurunya bisa lebih mudah melihat dan terlihat sekali lagi. Bukan hanya melihat tapi terlihat. Baik, baik murid yang di belakang, baik murid yang di samping, baik murid yang di depan dengan adanya tata duduk yang berkelompok tadi, guru-gurunya sirkulasi perpindahannya lebih enak kadang di depan, kadang di belakang, kadang di samping gitu teman-teman. Ini yang pertama. Nah sama, bagi murid ini juga memudahkan pergerakan ketika ada aktivitas-aktivitas interaktif.
Anak-anak, silakan anak-anak bisa berputar ke kelompok yang lainnya, memberikan penilaian tugas kelompok yang lainnya. Nah, dengan adanya tempat duduk yang lebih mudah gitu ya, yang apa namanya berkelompok itu bisa lebih memudahkan teman-teman semuanya. Ini yang pertama. Kemudian salah satunya meminimalkan gangguan. Kita nggak bisa lihat misalnya ada anak yang diganggu ketika tempat duduknya sejajar dan ada di belakang itu kita nggak bisa melihat sehingga ketika tempat duduknya bisa dijangkau sama guru ketika ada sesuatu yang ke distract gitu ya di lapangan di kelas itu bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, ini juga bisa menyediakan ruang pribadi untuk murid, untuk refleksi, untuk kontemplasi, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada presentasi, materi, bisa ditempelkan di dinding-dinding untuk saling belajar, teman-teman. Nggak harus di papan tulis, tapi di dinding kanan dan kirinya, teman-teman. Itu bisa salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan untuk pembelajarannya lebih interaktif. Itu pertama ya. Sekali lagi itu yang pertama berkaitan dengan tata letak ruang, teman-teman. Itu yang pertama berkaitan dengan tata letak ruang. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya, yang perlu dilakukan adalah dalam proses pembelajarannya. Sekali lagi ya, dalam proses pembelajarannya. Yang pertama ini, ya, ini adalah alur pembelajaran yang sering saya lakukan. Ini beberapa hal yang bisa diselipi hal-hal yang interaktif. Yang pertama adalah asesmen awal. Asesmen awal yang melibatkan murid. Nah, kemudian ini proses pembelajarannya teman-teman di sini. Ya, ini proses pembelajarannya. Selama proses pembelajaran, sisipkan beberapa asesmen formatif. Ya, satu, dua, tiga, sisipkan beberapa asesmen formatif. Dan kemudian asesmen sumatifnya juga bisa lebih interaktif teman-teman semuanya. Ini ya. Jadi kalau kita ngomongin interaktif itu nggak sekedar di proses pembelajaran, asesmennya bisa lebih interaktif. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu, teman-teman. Yang pertama adalah asesmen awal. Nah, ketika kita akan merancang pembelajaran yang interaktif, ya kita juga perlu tahu kan ya, murid yang diajar seperti apa, mereka sukanya apa, mereka minatnya apa, mereka hobinya apa, sehingga kita bisa mengakomodir apa yang mereka suka. Bukan egoisme guru. Saya pinginnya gini, sepinginnya gitu padahal jangan-jangan yang dipinginkan gurunya itu nggak dibutuhkan muridnya teman-teman. Makanya yang diperlukan adalah asesmen awal. Nah, makanya mumpung awal semester kayak gini teman-teman, ya, daripada langsung ngejar materi, ini saran saya 1 sampai 2 minggu di awal tahun ajaran kayak gini, teman-teman lakukan asesmen awal deh. Itu banyak hal yang bisa dilakukan kok dengan nyebarin angket, dengan wawancara, dengan banyak hal. Sehingga nanti ketika ingin merancang pembelajaran yang lebih interaktif, yang sesuai dengan kebutuhan murid, itu bisa lebih mudah, Bapak Ibu semuanya. Itu ya, jadi bisa lebih mudah. Oke, itu yang bisa dilakukan.